Salam sahabat jiwa, kembali lagi bersama Dian PPH 93, Reader Tarot. Kali ini aku mau membagikan materi untuk kalian. Materinya adalah 10 tanda bahwa kamu adalah pemikul karma leluhur dalam keluarga. Materi ini juga real fase siklus yang aku alami sendiri, kemudian aku pelajari sendiri, dan aku sadari sendiri ya. Materi ini juga kalian bisa temukan di ilmu kuno, ilmu kejawen, ilmu kapitahian, dan ilmu lain-lainnya ya, terkait spiritual karma leluhur. Sebelum aku menjelaskan, yang kalian harus paham bahwa karma itu akan menurun ke anak cucu, bahkan hingga belasan generasi setelahnya. Biasanya karma leluhur ini ditandai dengan pola-pola berulang yang terjadi dalam keluarga. Misalnya, bila sebuah keluarga itu banyak mengalami perceraian, perselingkuhan, KDRT, ditinggal pasangan begitu aja, bucin, yang sifatnya sudah ada sejak zaman kakek nenek atau bahkan sebelumnya, maka bisa dipastikan bahwa keluarga tersebut menanggung karma leluhur. Dan karma leluhur ini harus dihentikan secara kesadaran penuh. Bila tidak, karma itu akan menurun ke generasi selanjutnya dan bisa merusak kualitas dari keluarga tersebut. Karma leluhur ini sebenarnya tidak bisa diputus. Ia akan berjalan terus sebagai bentuk pembayaran karma. Tapi bisa diselesaikan siklusnya agar tidak terulang ke generasi selanjutnya dengan syarat bila dalam keluarga tersebut ada yang ditakdirkan dan terbuka menerima kenyataan sebagai pemikul karma leluhur. Pemikul karma leluhur ini biasanya nanti dia akan menyadari bahwa ada pola-pola hidup yang salah dalam keluarganya. Ada karma leluhur dalam keluarganya, dan mendedikasikan diri lewat nalurinya untuk menghentikan karma tersebut agar tidak berlanjut hingga ke keturunannya. Nah, kalau kalian juga sama mengalami beberapa atau semua tanda-tanda berikut ini, itu artinya kamu adalah pemikul karma leluhur, dan tugas besar kamu selanjutnya adalah menghentikan siklus karma tersebut. Apa saja tanda-tanda bahwa kamu adalah pemikul karma leluhur? Ini dia 10 tanda bahwa kamu adalah pemikul karma leluhur dalam keluarga. Yang pertama, seumur hidup kamu pernah mengalami sakit keras dan depresi besar, dan hal ini terjadi secara tiba-tiba dan menjadi peristiwa besar dalam hidup kamu. Saking kerasnya dan saking hebatnya, depresi yang kamu alami seolah-olah seluruh beban dunia itu ada di pundak kamu. Proses ini dalam dunia spiritual dinamakan sebagai Dark Night of the Soul, di mana kamu akan mengalami banyak kesakitan, penderitaan, masalah datang bertubi-tubi, hingga membuat Anda depresi dan jatuh ke jurang kehidupan terbawah. Biasanya setelah kamu mengalami fase ini, kamu akan mengalami kebangkitan secara spiritual. Yang kedua, kamu adalah anggota keluarga paling spiritual, paling sadar, paling cerdas. Mungkin kamu heran kenapa dalam keluarga hanya kamu yang mengerti spiritual dan memiliki kesadaran yang cukup tinggi. Kamu juga bertumbuh menjadi anggota keluarga yang memiliki pola yang melampaui pola pikir anggota keluarga yang lain. Yang ketiga, kamu adalah anggota keluarga yang paling sering ketiban sial dan kerap terjebak dalam situasi buruk dalam keluarga. Kamu mungkin merasa, kenapa ya sejak kecil saya itu selalu menjadi anak yang paling sengsara. Saudara saya disayang, saudara saya berkecukupan, saya kebagian melaratnya. Saudara saya bertumbuh besar saat orang tua utuh. Saya lahir orang tua malah cerai, atau saya dititipkan pada kakek nenek atau lain-lain ya. Saudara lain hidup mapan dan pekerjaannya bergengsi. Saya malah jatuh bangun membangun karir atau membangun usaha. Nah, jangan bingung dan jangan sedih, karena ini menandakan kamu berada pada fase menjalani tugas untuk menyadari karma leluhur ya. Kemudian yang keempat, kamu nampak berbeda dari anggota keluarga yang lain. Contohnya, fisik tidak seperti orang normal biasanya.
Contoh, ketika mayoritas anggota keluarga memilih jadi PNS, kamu malah tidak suka menjadi PNS dan memilih bekerja sendiri. Kamu bisa jadi juga memiliki pemikiran yang sangat berbeda dengan mayoritas anggota keluarga yang lain, sehingga kadang kamu dicap bandel, kasar, binal, susah diatur, atau aneh. Bahkan kadang saking jeniusnya kamu dikira mengalami autisme, gangguan ADHD, berbau-bau mistis, ketempelan, dan lain-lain. 5. Kamu punya beberapa keanehan seperti merasa karma leluhur itu benar-benar nyata dan tanpa sadar kamu berusaha mencari jalan keluar untuk memutus siklus karma ini. Anehnya, anggota keluarga kamu yang lain tidak ada yang menyadari karma leluhur ini. Kalaupun ada yang menyadari, mereka biasanya tidak seantusias kamu dalam menghentikannya. 6. Kamu khawatir kalau karma ini akan menurun ke generasi selanjutnya dan akan merugikan keluarga. Yang ketujuh, kamu berpikir bahwa karma leluhur ini akan merugikan kamu dan kamu takut akan konsekuensinya. Dalam kasus yang saya alami, karma leluhur ini benar-benar sangat merugikan manusia. Walau kita tidak menyadari kalau itu adalah karma leluhur. Siklus ini terjadi pada kita karena karma leluhur itu tersimpan juga di dalam DNA kita, yang sebenarnya DNA kita pun adalah warisan dari leluhur-leluhur kita yang merekam karma mereka dalam DNA mereka juga. 8. Kamu adalah anggota keluarga yang cukup positif dan memiliki vibrasi yang cukup tinggi. Kamu sebenarnya adalah anggota keluarga yang baik, bahkan kamu termasuk kategori seorang empat dalam keluarga. Tapi karena kamu kerap menjadi korban dari karma leluhur, jadi kebaikan dan potensi kamu tidak terlihat dalam keluarga. Bisa jadi dulu masa kecil atau masa muda, kamu termasuk di dalam anggota keluarga yang berkali-kali diremehkan. 9. Kamu terobsesi dengan mitos-mitos seputar karma dan berkeinginan mempelajari cara kerja karma lebih lanjut dan berusaha mendedikasikan diri untuk kehidupan yang lebih baik. 10. Sebaliknya, kamu juga bakal merasa bahwa walaupun karma leluhur eksis dan merugikan dirimu sendiri, tapi karma leluhur ini justru membuat kamu bertumbuh dan meningkat harapan untuk mendapatkan hidup yang lebih baik. Karena kamu menyadari bahwa dalam keluarga kamu ada karma leluhur yang harus dihentikan siklusnya. Dan kamu melatih diri supaya lebih sadar, eling lan waspada dan mau menyembuhkan diri sendiri. Kamu juga mempelajari pola-pola dan sifat buruk berulang dalam keluarga kamu. Mempelajari apa yang menjadi inti atau penyebab permasalahan tentang keluarga. Terima kasih sudah menyimak. Semoga ini menjadi pelajaran buat kamu. Semakin rendah diri, semakin berwelas asih ya, semakin diam ya, semakin positif. Mungkin itu aja dari aku. Semoga bermanfaat. Rahayu, namaste. Semoga bermanfaat. Salam cinta kasih. Rahayu, namaste.